Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan statistika, yaitu penelitian yang telah saya lakukan menggunakan data sekunder. Laporan ini saya beri judul yaitu pendapatan dan konsumsi beras rumah tangga tani. Baik, beras atau padi merupakan pangan yang paling banyak dibahas di Indonesia. Ekonomi perberasan banyak diwarnai dengan pembahasan mengenai perberasan dengan segala seluk-beluknya jika dibanding dengan pangan lainnya. Kemudian data dan literatur mengenai beras atau padi merupakan yang paling lengkap di perpustakaan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena perhatian yang diperhatikan terhadap beras atau padi sangat besar. Pemutakhiran atau updating terhadap pemahaman ekonomi perberasan juga terus dilakukan dan memang masih terus dibutuhkan. Lalu kemampuan finansial rumah tangga yang dicerminkan oleh pendapatan yang berbeda-beda akan mempengaruhi rumah tangga untuk mengakses pangan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi akan mampu menyediakan konsumsi pangan yang lebih baik kualitasnya dan tentunya jumlahnya untuk anggota keluarganya dapat tercukupi jika keadaan rumah tangga tersebut memperoleh suatu pendapatan yang tinggi. Jadi, argumentasi di atas mendasari penyusunan laporan ini yang merupakan sebuah kumpulan dari pemikiran yang beragam. Dalam laporan ini akan menganalisis data, pendapatan, dan konsumsi beras itu sendiri melalui analisis statistika. Baik, adapun tujuan dari penyusunan laporan ini yang pertama yaitu mendeskripsikan data, yang kedua menganalisis korelasi dan model regresi sederhana, dan yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Pembahasan dari deskripsi data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode analisis korelasi dan regresi linier sederhana serta ANOVA. Data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang memang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Jadi saya sendiri mendapatkan data sekunder ini melalui berbagai literasi buku. Kemudian yang pertama analisis korelasi, yaitu yang pertama ada metode Least Square dan yang kedua korelasi person product movement. Yang ketiga yaitu analisis regresi linier sederhana, sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara suatu variabel dependent atau suatu variabel independent. Jadi ini nanti akan saling berhubungan atau dari variabel independen menerangkan variabel dependennya antara X dan Y. Dan yang terakhir yaitu analisis ANOVA, digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Penelitian ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antara perlakuan tersebut. Jadi nanti mungkin akan jadi di sini nanti akan menggunakan uji F dan uji F. Baik, di sini ada berupa tabel dari data yang saya ambil, yaitu data berupa jumlah pendapatan diperoleh di sini variabelnya Y dan jumlah konsumsi KK per kg yaitu atau kilogram yaitu X yang didapat selama 30 hari penelitian. Baik, kemudian di sini ada model regresi. Langsung aja di sini ada yang A korelasi person product movement. Di sini ada rumusnya. Saya menggunakan perhitungan melalui Excel, dan yang kedua yaitu metode Least Square. Di sini memperoleh hasil yang sama. Jadi dalam dua metode ini merupakan sama, cuman cara perhitungannya yang berbeda dan rumusnya. Lalu regression statistik. Di sini mendapat multiple R 0,33 sekian dan
R square-nya ini 0,11. Jadi 0,11 ini pengkuadratan dari multi R. Dan yang terakhir ada observasi atau observation, yaitu 30 hari. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terkait adalah sebesar 0,11%. Berarti terdapat 80% varians variabel terkait yang dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian terdapat angka standar error positif. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan rumus E sama dengan R kuadrat. Jadi kemungkinan R square ini masih agak jauh karena 0,08 masih sedikit agak jauh dari angka 1. Dapat dikatakan bahwa variabel tersebut masih lemah hubungannya. Baik, yaitu yang B, persamaan regresi. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dihadapkan dengan berbagai gejala yang meliputi bermacam variabel. Yaitu di sini salah satunya konsumsi beras dan pendapatan itu sendiri. Jadi saling tentunya masih ada saling keterkaitannya. Di sini ada uji F digunakan untuk uji ketetapan model apakah nilai prediksi mampu mengembangkan kondisi yang sesungguhnya. Ketika HO diterima jika F hitung kurang dari F tabel dan HO ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Di sini ada perhitungan F hitung menggunakan cara manual dan di tabel ANOVA menggunakan cara yang menggunakan bantuan Excel. Di sini dengan taraf signifikasi 0,05 dan di DF1 menunjukkan DF pembilang dan DF28 yaitu sebagai penjemput. Namun di sini saya memperoleh dari F tabel 4,20, ternyata F hitung kurang dari F tabel, atau 3,56 kurang dari 4,20, maka dikatakan bahwa HO diterima, artinya tidak signifikan. Dan di sini juga ada sum of square atau SS 355, berarti rata-rata jumlah kuadrat hasil. Jadi dari rata-rata jumlah kuadrat hasil dibagi kolom SS dengan DF, dan MS dibagi dengan MS residual mendapat F hitung. Jadi F hitung signifikan di sini 0,06. Dari tabel saya peroleh kesimpulan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi. Namun pada uji F secara manual saya belum tidak memperoleh pengaruh yang signifikan. Tapi nanti kita lihat untuk uji T-nya. Uji T atau T hitung di sini memperoleh 1,88 dari Excel atau T-stat. Kita mendapat 1,88 sekian, dan setelah saya mencari T tabelnya ternyata memperoleh 1,69. Jadi T hitung lebih dari T tabel, 1,88 lebih dari 1,69, maka HA diterima artinya signifikan. Jadi di sini juga dalam tabel ada yang namanya upper, p-value, lower. Ini merupakan selang kepercayaan. Jadi dugaan titik atau poin estimate. Sifatnya jadi dari selang kepercayaan ini adalah dugaan atau taksiran. Oke, langsung dari sini mencari B dan A secara manualnya. Tadi sebenarnya di tabel secara Excel juga ada hasil dari perhitungan A dan B tabel. Di sini ada rumusnya, memperoleh yang B 424,421 dan yang A min 144,582. Di sini Y sama dengan min 144,5 ditambah dengan A min 144. Jadi B ditambah dengan A.
dikali dengan X, jadi 676.638.000,1 rupiah. Jika konsumsi mencapai 1294 KK per kilo, maka jumlah pendapatan harus diramalkan atau mencapai sebesar 676.638.000,1 rupiah. Oke, di sini ada diagram pencar dan persamaan garis. Dapat dilihat di sini sebenarnya bisa dicari menggunakan rumus atau secara manual, tapi di sini saya menggunakan bantuan Excel. Dari Y sama dengan 0,0003X plus 50,9783 dengan R square-nya atau R kuadrat di sini 0,1113. Tapi di sini kita fokus pada Y dan Y 0,00X plus 50,97. Jadi artinya ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 50,97 seperti yang terdapat pada grafik berikut, teman-teman. Jadi ternyata di sini ada garis atau linearnya hubungan variabel X dan Y-nya. Oke. Baik, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan terhadap konsumsi beras. Nilai prediksi belum mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi melalui uji F ini memang ternyata hasilnya belum signifikan atau tidak signifikan sebenarnya. Dan yang kedua, tetapi terhadap uji T hitung lebih dari T tabel, maka dikatakan HA diterima terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi dan pendapatan. Yang ketiga, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terkait adalah 0,11%, berarti terdapat 89%. Jadi 89% ini dari 100% dikurang 11,0%. Varian variabel terkait yang dijelaskan oleh faktor lain atau variabel yang tidak diteliti atau yang mempengaruhi. Jadi 0,11% hanya terdapat 0,11% dan yang 89% ini dijelaskan oleh faktor lain. Jadi tidak dalam penelitian ini. Kemudian hubungan antara Y dan X tinggi dengan arah hubungan yang positif. Dari perhitungan didapat juga kesimpulan Y sama dengan min 144,5 plus 424,4 dikali X dan hasilnya 676.638.000,1 rupiah. Jadi dapat dikatakan jika konsumsi sebesar 1294 konsumsi KK per kilo, maka jumlah pendapatan harus mencapai 676.638.000,1. Jadi prediksinya sekitar sebesar itu, teman-teman. Jadi dari penelitian yang saya lakukan, ternyata tidak semua uji yang saya lakukan mengatakan bahwa memperoleh hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Sebenarnya tidak semua, hanya sebagian kecil. Tetapi dari beberapa pengujian yang saya lakukan masih banyak sebagian besar yang mengatakan bahwa X dan Y memiliki keterkaitan dan hubungan. Jadi masih dapat dikatakan berpengaruh, walaupun dalam uji yang saya lakukan ada sebagian kecil yang tidak signifikan. Baik, jadi implikasinya yaitu sebaiknya menstabilkan harga beras atau menetapkan standar harga agar dengan pendapatan yang beragam masyarakat dapat tetap menikmati kualitas beras yang gizinya sama dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah masih dapat menikmati beras yang gizinya sama dan mencukupi seluruh anggota keluarganya. Jadi baik pendapatan yang tinggi maupun rendah dengan harga yang standar, mereka tetap bisa mengkonsumsi dengan kualitas beras yang sama, yang gizinya sama dan yang
sesuai dengan pendapatan mereka yang harganya terjangkau bagi semua kalangan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian dalam presentasi ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.